warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Azhara dengan NIM 2220501031 dari kelas KPIA dengan dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Komunikasi Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi planning dari perusahaan Zahra Hijab. Perencanaan intuitif yang pertama perusahaan Zahra Hijab. Zahra Hijab ini sudah bagus budayanya di masyarakat dan sudah banyak yang mengenal dan pakai Zahra Hijab ini. Zahra Hijab ini bernilai ternama dan bagus di mata dan kultur masyarakat hingga berkembang di mata publik. Zahra Hijab ini sangat memiliki banyak manfaat, yakni membuat para hijabers mulai dari remaja sampai lansia itu terlihat elegan. Bahannya yang nyaman dipakai seharian sehingga membuat konsumen banyak yang suka dan menggunakannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam Zahra Hijab ini juga cocok untuk para hijab style, memiliki banyak pilihan warna yang disukai konsumen. Kemudian, intelektual perusahaan Zahra Hijab. Bahan yang dipakai di Zahra Hijab ini sangat premium. Bahan yang digunakan berasal dari seluruh negara karena pemasarannya juga seluruh negara, sehingga level Zahra Hijab ini tinggi dan mampu bersaing dengan hijab-hijab kelas atas. Selanjutnya, formal perusahaan Zahra Hijab. Jadi, Zahra Hijab ini mempunyai target yang harus dicapai, yaitu dalam 1 bulan adalah 89% seluruh negara mayoritas muslim tentunya. Kemudian, historical perusahaan Zahra Hijab. Perjalanan dari Zahra Hijab ini adalah selalu baik, setiap tahunnya pasti berkembang, citra positif produk selalu bertahan bahkan terus meningkat. Dan Zahra Hijab ini dikenal seluruh dunia. Orang mengenal Zahra Hijab ini sebagai hijab dengan hijab yang nyaman dipakai untuk beraktivitas yang lama, aman tentunya, dan memiliki kualitas yang tinggi. Adapun kesepakatan prosedural perusahaan Zahra Hijab, perencanaan komunikasi ada 2, yaitu yang pertama strategi planning komunikasi dan yang kedua adanya operasional komunikasi. Dari hasil strategi perusahaan Zahra Hijab ini adalah hasil akhirnya disebut dengan kesepakatan prosedural. Jadi, kesepakatan prosedural di perusahaan Zahra Hijab ini untuk menjalankan operasional planning. Kalau tidak ada kesepakatan prosedural, nanti waktu menjalankan operasional planning dari perusahaan Zahra Hijab tidak berjalan dengan lancar. Karena istilahnya itu strategi planning saja masih mengambang-ambang. Yang kedua yaitu adalah Zahra Hijab ini bisa menghadapi tantangan dari seluruh negara. Zahra Hijab ini memiliki keunggulan tersendiri dan juga berbeda dengan hijab lain. Kelebihannya adalah bisa tahan dan nyaman dipakai seharian, bisa digunakan oleh semua umur, aman untuk kulit dan pakaian. Yang memakai Zahra Hijab ini membuat para wanita muslimah tampil lebih percaya diri, elegan, dan lebih anggun tentunya. Yang ketiga yaitu adalah standar. Jadi produk dalam Zahra Hijab itu untuk seluruh negara. Maka dari itu, standar Zahra Hijab ini memperhatikan adat istiadat dari semua negara muslim dan juga sesuai dengan adat dan budaya masyarakat seluruh dunia. Hasil akhir dari proses strategi planning perusahaan Zahra Hijab itu namanya kesepakatan prosedural. Jadi, dari segala strategi planning perusahaan Zahra Hijab ini mulai dari visi, misi, tantangan. Nah, jadi kesepakatan prosedural itu adalah hasil akhir. Kita lihat dari budaya, kita ingin buat sebuah produk apa? Nah, di situ kita buat kesepakatan prosedural. Intinya adalah kesepakatan prosedural itu adalah kesepakatan perusahaan Zahra Hijab akhir yang akan kita berikan sebagai seorang PR dengan perusahaan Zahra Hijab dengan menyampaikan presentasi dari produk perusahaan Zahra Hijab setelah kita sampaikan produk Zahra Hijab dengan strategi planning yang saya buat. Nah, jadi kesepakatan prosedural ini adalah kesimpulan dari arti strategi planning. Saya sebagai seorang public relation dari perusahaan Zahra Hijab memakai operational planning menyeluruh, yaitu yang pertama, dalam perusahaan Zahra Hijab, kebijakan yang digunakan hanya 1 kali dan dibuat 5 tahun sekali.
Yang kedua, perusahaan dan infrastruktur perusahaan Zahra Hijab ada dua, yaitu perusahaan Zahra Hijab tidak mengubah kebijakan yang memang sudah ada dalam perusahaan Zahra Hijab itu. Selanjutnya, perusahaan Zahra Hijab memberikan fasilitas kepada pihak operasional yang ada di lapangan. Juga semua fasilitas yang bekerja di perusahaan Zahra Hijab terpenuhi, mulai dari peralatan tempat kerja yang nyaman, lingkungan kerja, dan pemberian gaji yang tepat waktu. Selanjutnya, formulasi sasaran perusahaan Zahra Hijab. Pada formulasi sasaran target dari Zahra Hijab ini adalah para kalangan menengah ke atas dengan sudah diukur dengan matang, dan untuk 1 bulan itu perusahaan Zahra Hijab harus bisa mencapai target penjualan kurang lebih 89% dalam 1 bulan. Kemudian, identifikasi sasaran perusahaan Zahra Hijab. Sasaran dari perusahaan Zahra Hijab ini adalah menengah ke atas. Dengan menggunakan bahan bagus dan berkualitas tinggi, membuat Zahra Hijab ini dijual dengan harga mahal. Maka dari itu target pasarnya adalah target atas ya, dan kualitas produk hijab ini tidak perlu diragukan lagi karena style dan kenyamanannya untuk pakaian sangat diutamakan dan tidak membuat konsumen rugi, serta membuat konsumen jadi lebih hemat tentunya. Selain itu juga, saya sebagai public relation dari perusahaan Zahra Hijab ini tentunya sudah melihat berbagai ancaman-ancaman yang akan terjadi, mulai dari yang pertama, harga jual pasar yang mahal itu pasti membuat masyarakat menjauh dan berpikir enak beli di tempat lain gitu. Tapi dari sini kita menjelaskan, kita akan melakukan sasaran di kalangan atas, jadi masyarakat tidak lagi merasa harga hijab ini mahal, dan kami akan memasarkannya di tempat yang tepat, mungkin di kalangan menengah atas tadi. Yang kedua yaitu masyarakat akan merasa bahwa kandungan yang ada atau bahan pada hijab ini memang berbeda dengan hijab lainnya, karena Zahra Hijab sendiri adalah hijab yang benar-benar memang premium. Tentunya saya dalam membuat operational planning ini sudah memikirkan ancaman yang terjadi, apalagi menggunakan strategi planning yang menyeluruh. Ancaman yang bisa terjadi, yang pertama harga yang mahal, yang kedua produk tidak bisa dibeli oleh kalangan bawah. Tapi dari ancaman itu saya sudah menemukan solusi, yaitu memasarkan produk Zahra Hijab ke kalangan menengah atas seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada tujuan strategi perusahaan Zahra Hijab. Tujuan strategi perusahaan Zahra Hijab ini adalah strategi dari operational planning untuk mencapai penjualan produk perusahaan Zahra Hijab dengan target yang sudah ditentukan, mempertahankan penjualan serta citra perusahaan Zahra Hijab itu sendiri. Kemudian ada yang namanya Decitive Top Manager perusahaan Zahra Hijab. Setelah saya membuat perencanaan ini, maka selanjutnya yaitu adalah perencanaan operasional perusahaan Zahra Hijab yang diserahkan kepada top manager untuk melihat apakah disetujui atau tidak. Kemudian ada masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan Zahra Hijab. Masalah ini adalah mungkin masyarakat yang mengira bahwa Zahra Hijab itu mahal. Tapi saya sebagai PR dari perusahaan Zahra Hijab akan melakukan pemasaran ke kelas atas. Kemudian di situ bisa kita ketahui dan bisa terjadinya penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya ada analisis masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan Zahra Hijab ini. Dari identifikasi sasaran dan identifikasi ancaman, ada yang namanya analisis. Di sini dari identifikasi sasaran dan identifikasi ancaman apakah sudah sesuai atau sudah tepat sehingga bisa langsung terselesaikan. Kemudian kita akan meneliti masalah yang akan muncul pada perusahaan Zahra Hijab ini. Apakah masalah yang timbul, apa penyebabnya, kenapa bisa ada masalah sampai pasaran dan menyebabkan
masalah utama yang timbul itu kenapa kita harus teliti. Selanjutnya mungkin kita akan menganalisis rumusan masalahnya. Nah, di sini rumusan masalah perusahaan Zahra Hijab setelah meneliti masalah yang ada, selanjutnya adalah merumuskan masalah apa saja yang ada dan harus diselesaikan. Misal masalah yang muncul adalah harga Zahra Hijab terlalu mahal di pasaran. Kemudian bahan Zahra Hijab tidak premium, ataukah Zahra Hijab aman atau tidak begitu. Apa yang membuat Zahra Hijab itu mahal? Apa yang membedakan Zahra Hijab dengan hijab lain? Itu semua dirumuskan agar kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan yang akan muncul. Kemudian kita akan mengadakan penyelesaian masalah yang akan muncul pada perusahaan Zahra Hijab tersebut. Setelah semua masalah yang ada dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan satu persatu masalah itu, mulai dari menjelaskan kepada masyarakat harga Zahra Hijab itu bukan mahal, tetapi memang bukan kalian yang menjadi target pasarnya. Yang menjadi target pasar kami adalah kalangan menengah ke atas, jadi bukan harga kami yang mahal begitu. Kemudian memberi testing agar konsumen yang ingin membeli tahu kualitas dari Zahra Hijab ini sangat top begitu. Dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan para konsumen atau para pemakai yang ingin menggunakan Zahra Hijab, menjelaskan bahwa Zahra Hijab ini sendiri memiliki bahan yang premium, sehingga pabrik bisa menilai sendiri, oh bahan yang dipakai Zahra Hijab ini premium dan bahan-bahan yang memiliki kualitas yang tinggi. Untuk perbedaan Zahra Hijab dengan hijab lainnya adalah mungkin bisa dijelaskan bahwa Zahra Hijab memiliki banyak warna yang elegan dan Zahra Hijab membuat lebih aman untuk semua. Bahan-bahan yang digunakan juga premium, positif di publik, dan ada garansi dari perusahaannya. Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi dari penyelesaian masalah perusahaan Zahra Hijab. Dari penyelesaian yang ada diterapkan pada hijab ini, dinilai dari penyelesaian itu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, apa sebabnya, harus cari penyelesaiannya, dan kalau berhasil, penilaiannya bagus dan berpengaruh besar dan meningkatkan citra perusahaan hijab ini sendiri. Maka langkah selanjutnya adalah implementasi. Implementasi perusahaan Zahra Hijab setelah semua selesai, planning strategi ini bisa langsung diterapkan Zahra Hijab. Juga bisa langsung dipublikasikan, langsung dipasarkan setelah adanya persetujuan dengan top manager dan kebijakan prosedural produk Zahra Hijab ini siap dipublik begitu. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai strategi planning perusahaan Zahra Hijab dan operasional planning perusahaan Zahra Hijab. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.